Salam berjuang, nanti Bapak Tuna Rasenina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Adek pula. Hai Tete Nana Tete. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua? Harapannya di sini kalian semua baik-baik aja ya. Tidak kekurangan satu apapun, bahagia dan selalu di tengah-tengah family tercinta pemirsa. So pemirsa, hari ini saya mau update lagi info yang saya kemarin dapat dari kampung pemirsa. Jadi kemarin kan saya bilang kepada kalian tuh, di rumah yang kami bangun sekarang itu ada penampakan sesuatu yang dilihat oleh para tetangga ataupun orang-orang yang memancing di samping rumah kami itu pemirsa. Nah jadi karena semalam udah dapat info kalau orang sudah melihat itu benda, jadi kita udah pasang lampu depan dan belakang pemirsa. Nah jadi berhubung tadi karena kakak saya, kakak saya tertua datang ke kampung kami, jadi dia juga menyempatkan melihat rumah kami pemirsa. Dan saya juga tadi udah bersembang, katanya sebenarnya sih saya masuk rumah ini nggak ada apa-apa sih, badan saya juga nggak ada, istilahnya macam ada something happen itu nggak ada, katanya itu nggak ada. Jadi saya rasa tenang, oke-oke saja, syukurlah saya bilang. Terus saya tanya juga sama adik saya tadi, gimana dek setelah udah diletak lampu itu, apa kata mereka, ada lagi tak mereka lihat apa-apakah atau terdengar apa-apa gitu. Jadi kalau kami orang Karo ini pemirsa ya, orang Karo ya. Saya tidak tahu itu bahasa Indonesianya apa pemirsa ya. Maafkanlah karena tingkat bahasa saya ini agak-agak low sedikit. Ada namanya sikat. Bukan brus gigi atau sikat gigi ya. Sikat. Sikat ini adalah salah satu hewan malam yang kita percayai. Kalau dia berbunyi, berarti di daerah situ, dekat-dekat situ tuh ada hantunya gitu. Jadi kata adik saya, sekarang orang nggak nampak apa-apa lagi, tinggal itu aja yang didengar orang. Wah itu sikat bunyi aja di rumahmu katanya. Jadi saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, jenis hewannya juga saya tidak tahu seperti apa, cuman memang bunyi dia itu macam saik gitu pemirsa. Dia bunyinya itu halus kayak di bawah angin gitu pemirsa, cuma bunyi itu aja. Hari itu pun saya ada dengar juga waktu aku ke sana pukul 6:30. Jadi kalau dari Indonesia itu 6:30 tuh dia agak meremang, udah agak-agak gelap gitu ya, tapi masih boleh kita melihat gitu. Apa sayang? Jadi 2 malam ini orang tak nampak apa-apalah pemirsa. Cuman kalau saya cerita pasal seperti ini mungkin ada yang percaya, ada yang tidak percaya, itu wajar sih pemirsa. Apalagi kepada kalian yang belum pernah melihat atau merasainya, kalian tidak akan percaya benda-benda seperti ini. Cuman kalau saya sih pribadi saya percaya kalau benda ini wujud, karena saya pernah nampak sendiri dan saya pernah merasainya itu. Saya pernah merasa yang namanya kerasukan itu pemirsa. Tapi reaksi saya kalau kerasukan ini kita bilang gimana ya, kalau kalian tengok di TV-TV kan sampai suaranya berubah, mukanya berubah begitu, itu sih nggak tahu saya itu tahap mana. Cuman kalau kemarin saya kerasukan itu, suara orang-orang itu masih bisa kita dengar, cuman kita nggak boleh kontrol kita punya badan, itu saja. Macam kita dengar orang macam panggil nama kita macam Sri, and then kita mau menyahu apa, ini aku gitu, kita nggak bisa gitu. Jadi kita ini macam nggak boleh kontrol kita punya tubuh gitu, istilahnya tuh gimana ya saya bilang. Kalau kita bilang kalau kita bilang ada lain roh masuk ke dalam kita punya badan, semuanya kita nampaklah kita punya badan kan, tapi enggak. Macam kita share, macam ini rumah, kita share rumah ini gitu. Ada lain orang pun di dalam, roh kita pun tetap di dalam gitu, tapi kita nggak bisa kontrol gitu pemirsa. Kalau saya kerasukan hari itu kayak gitu sih gitu. Jadi mungkin di rumah itu pun ada dan dia mau share, oh tidak bisa. Tidak bisa, saya bilang tidak bisa, itu rumah kami. Rumah kami, hak kami, jadi Anda tidak boleh di sana. Kalau Anda ingin di sana juga, Anda harus mencari tempat lain gitu saya bilang. Makanya saya dengan suami saya pun bertekad, walaupun orang kata nampak di sana kuntilanak, pocong, ke gendruwo, apa-apa, kita akan tetap tinggal di sana. Takkan kita mau meninggalkan rumah kita hanya karena mereka mau di sana, kata suami saya. Betul. Kadang-kadang kalian tahu tak pemirsa, perangai-perangai itu, especially kalau macam kita nih di kampung-kampung, benda-benda seperti ini tuh biasa tahu. Biasa sekali. Karena tuh gimana saya bilang ya, mungkin kalian pun hanya melihat macam Sri ini tengok udah hidup senang, macam saya beli bag harga Rp59 pun kalian bilang tiap-tiap minggu beli bag, tiap-tiap minggu beli bag. Kalian hanya melihat yang saya ini selalu macam minta bag, beli baju, beli makanan, pergi TF, beli buah, beli apa semua. Kalian hanya melihat di situ pemirsa. Mama saya ada ya, tapi kalian tidak melihat pemirsa kerja keras saya. Kalian tidak melihat letih saya, tidak. Kalian pernah tak dengar ada seorang YouTuber? Bukan seorang sih, ada saya pernah dengar itu dalam 10 YouTuber, dia kata begini,
Saya buat video itu, satu video tuh dalam 6 jam katanya, terus ngeditnya lagi katanya. Makanya saya itu kalau boleh 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru saya akan upload video. Kalian bayangkan saya, walaupun kalian melihat video saya ini yang video asal jadi mungkin, tapi pemirsa, untuk menciptakan video itu, untuk mengeditnya itu sangat letih sekali, kalian tahu. Saya tidak ada waktu tidur siang. Cuman karena kemarin itu saya sudah migrain dan saya sudah sakit kepala. Jadi kemarin itu kita pergi klinik, katanya saya kurang rehat. Makanya saya bulan ini saya udah tekad tak apalah, 2 video saja di channel Kakak Sri di sini dan 1 video di channel Family Kak Sri. Saya tidak boleh tinggalkan langsung, walaupun sebenarnya kesehatan nomor 1, tapi masih banyak tanggungan gitu. Jadi ya udah, itu orang nggak nampak, tahu kalian. Orang hanya nampak yang kita ini mengambur-amburkan uang. Perjuangan kita orang tak nampak. Macam itu juga di kampung Indonesia di sana. Orang kampung macam saya beli ini, saya buat ini, saya buat itu, orang nampak, banyak kali dia punya duit. Tapi macam mana letih saya di orang tak tahu. Karena mereka hanya lihat di video saya begini yang ya mungkin mereka sendiri lebih letih. Macam saya basuh piring di rumah, dia kan basuh piring ke sungai atau bagaimana, kita lagi susah. Tapi dia boleh dapat duit cuman buat kayak gitu aja. Tapi bab mengedit, bab menahan kecaman, komentar-komentar apa semua itu mereka tidak tahu. Makanya cuman terlalu kasar kalau kita bilang yang macam orang busuk hati gitu, itu terlampau kasar. Kita tak boleh cakap macam itu. Kita hanya bisa bilang orang busuk hati kalau kita udah tahu memang itu betul adanya, betul tak? Nggak boleh kita suka-suka level orang. Cuman mungkin ada orang yang saya bilang, ya macam saya bilang tadi, mereka itu merasa yang saya ini senang mencari duit gitu. Karena di belakang layar siapapun tidak tahu, hanya suami saya yang tahu. Makanya kalau kalian bilang macam orang komen di channel saya, sedap macam itulah suami masak ini itu ya. Makanya suami saya itu tak kisahlah pagi walaupun dia pergi kerja, dia akan tolong saya masak. Macam pulang kerja, saya buat kerja, saya cakap saja, Ami, licin, tolong jaga adik, anak saya belum bangkit. Suami saya baru pulang kerja, peluh belum kering badan pun dia terus gendong anak. Sebab dia tahu istri dia macam mana letih. Tapi itu tak payah kita bagi tahu sama orang. Orang hanya melihat, suaminya baik kali. Tapi karena suami saya tahu macam mana letihnya saya, makanya dia pun macam kita bilang tuh ringan tangan menolong saya. Kadang-kadang tuh saya duduk aja tahu. Macam tadi pagi tuh, saya duduk aja tahu. Saya bilang, ayo penatlah masak. Tak ada cakap apapun, dia terus masak. Rena apa? Mandi. Oh, dia mau mandi pemirsa, mandi. Begini kalau anak saya ini, cepatlah dia sembang mau mandi kami ya. Oke. Ini nak buat mandi Madewan dulu pemirsa. Dia sudah minta mandi. Oma, mandi. Macam ini kalian tahu, ini Singgam udah pergi dia keluar. Dia cari location untuk mau buat video, macam cari sayur yang apa boleh diambil, atau tempat mau pacang pukat ada mana ikan gitu pemirsa. Dia akan cari location. Dan makanya kalau ada orang bilang juga, dia ini sering pakai duitnya juga, saya nggak setuju sih. YouTube ini bukan saya seorang. Suami saya juga ada di sana, anak-anak saya juga ada di sana. Makanya buat rumah itu pun saya bilang itu adalah kerja keras kami bersama, pemirsa. Betul. Sebenarnya petang tuh agak jarang saya mop. Cuman hari ini kenapa saya mop? Sebab hari ini Sabtu. Esok pagi tuh mungkin awal kita akan pergi ke pasar pagi. Kalau pergilah tengok juga keuangan. Jadi biasanya tuh bangun pagi tuh cepat-cepat pergi gitu pemirsa. Jadi nggak sempat kadang-kadang mop. Makanya saya mop biar nanti nggak terlampau kotor, so petang lagi boleh mop. Oke, ada dep-dep sudah siap mandi kalian. Sudah mandi ya nak? Pas ini makan. Oh pemirsa, kalau kalian ikut keseharian saya sambil saya cerita ini nggak bisa habis nanti. Ini saya mau soal lagi Madewan. So pemirsa, jadi itulah dia info dari saya tuh. Orang tak nampak lagi dah, cuman masih ada suara-suara ketika sikat itu tadi lah pemirsa. Dia macam sejenis jangkrik, tapi dia dipercaya itu memang kalau dia bunyi gelap-gelap tuh ada hantunya gitu. Tapi nggak tahu juga sih, selalunya sih begitu, dan itu saya percaya sih pemirsa. So pemirsa, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain video ya.